Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis data BET atau metode Brunauer-Emmett-Teller. Nah, apa sih itu metode BET ini? Nah, metode BET ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik dari material berpori melalui adsorpsi fisik gas, di mana gas yang biasanya digunakan ini merupakan nitrogen. Nah, metode ini dikembangkan oleh Stephen Brunauer, Paul Hugh-Emmett, dan Edward Teller pada tahun 1938. Metode ini memperluas teori adsorpsi monolayer Langmuir ke adsorpsi multilayer. Dengan menggunakan persamaan BET, jumlah gas yang diadsorpsi pada permukaan material dapat dianalisis untuk menghitung luas permukaan spesifik material yang sangat penting dalam karakterisasi katalis, adsorben, dan bahan nanoporous. Selanjutnya, prinsip dari metode BET ini adalah mengukur luas permukaan spesifik material berpori melalui adsorpsi gas, biasanya nitrogen, pada suhu cair. Nah, metode ini didasarkan pada teori adsorpsi multilayer, di mana gas diadsorpsi dalam beberapa lapisan pada permukaan padat. Persamaan BET memperluas teori Langmuir dengan memperhitungkan kemungkinan pembentukan lapisan tambahan di atas monolayer, memungkinkan perhitungan volume gas yang diadsorpsi pada kondisi tertentu untuk menentukan luas permukaan spesifik. Data ini penting dalam karakterisasi material seperti katalis dan adsorben. Nah, teori dari BET ini menjelaskan tentang mekanisme adsorpsi fisik gas pada permukaan padat. Mengembangkan teori adsorpsi monolayer Langmuir menjadi adsorpsi multilayer. Nah, didasarkan pada apa sih metode ini? Nah, itu didasarkan pada teori yang menggambarkan bagaimana gas diadsorpsi dalam beberapa lapisan pada permukaan material berpori, bukan hanya satu lapisan tunggal. Nah, persamaan BET ini memungkinkan perhitungan volume gas yang diadsorpsi pada tekanan relatif tertentu, dari mana luas permukaan spesifik material dapat dihitung. Ini tuh merupakan hal penting untuk memahami karakterisasi material untuk katalis, adsorben, dan bahan nanoporous. Selanjutnya, tahapan-tahapan pada analisis BET ini, yaitu yang pertama adalah menentukan nilai Y dari persamaan BET. Nah, di sini rumusnya itu Y sama dengan MX ditambah C dengan persamaan BET-nya. Yang kedua itu memplotting nilai dari sumbu Y, di mana nilai ini Y, terhadap P per P0 sebagai sumbu X. Yang ketiga, memunculkan regresi linear, di mana kita akan memunculkan nilai slope-nya dan intercept-nya. Yang keempat itu menghitung nilai XM, dengan rumus XM sama dengan 1 per M ditambah C, dengan satuan cm pangkat negatif 3 per G. Dan yang terakhir itu menghitung luas permukaan total, di mana rumusnya yaitu S total sama dengan XM dikali MA dikali S per volume. Nah, sebelum masuk pada analisis data BET ini, kita akan menurunkan dulu persamaan dari BET-nya terlebih dahulu. Nah, tujuannya tuh biar apa sih? Gitu. Tujuannya tuh agar kita mengetahui mengapa nilai Y pada analisis BET ini berbeda-beda. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menurunkan persamaan dari BET, di mana data ini merupakan persamaan utama dari persamaan BET. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 1 itu merupakan P per P. Oke, kita turunkan. Nah, bisa dilihat bahwa 1 per X dalam kurung P0 per P sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengubah 1 ini menjadi P per P.
Nah, di sini kita sudah mengubah satu ini menjadi P per P, di mana hasilnya yaitu 1 per X dalam kurung P0 per P dikurang P per P. Nah, karena penyebutnya sama, kita akan satukan. Nah, setelah penyebutnya kita satukan, setelah ini kita akan mengkalikannya dengan satu lagi. Karena hasilnya akan sama gitu ya, maka satunya kita akan ubah menjadi P per P kembali. Oke, setelah kita mengganti satu ini dengan P per P, selanjutnya satu ini akan dikalikan dengan P per P, dan nanti setelah P per P ini dikalikan 1, hasilnya akan seperti ini, di mana P per P per X dalam kurung P0 dikurang P per P. Nah, kita akan menghilangkan data yang kurang penting gitu ya, di mana P yang atas sini kita akan coret dengan P yang bawah sini, dan akan menghasilkan data ini di mana P per X dalam kurung P0 dikurang P yang merupakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini kita akan mendapatkan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 2 ini kita akan melanjutkan ke persamaan ketiga, di mana pada penyebutnya kita akan mengkalikan X dengan P0 dan X dengan P. Oke, di mana bentuknya akan seperti ini, X dikali P0 dikurang X dikali P. Nah, selanjutnya X dikali P ini kita ubah menjadi 1 dikurang P per P0. Karena 1 dikurang P per P0 ini merupakan hasilnya akan X dikali 1, dikali P. Nah, di mana X dikali PO-nya pun akan kita keluarkan dari kurung. Hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu, setelah itu kita akan tukar posisi X dengan P0, di mana P0-nya akan menjadi di sebelah sini dan X-nya akan menjadi di sebelah sini. Nah, setelah perpindahan posisi dari P0 dan X, kita akan pisahkan data P per P0 dengan 1 per X dalam kurung 1 dikurang P per P0. Nah, setelah datanya terpisah seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan ketiganya, di mana kita akan memindahkan P ini setelah datanya terpisah seperti ini, kita akan mengalihkan P per P0 dengan 1, sehingga hasilnya akan menjadi persamaan 3, yaitu nah, ini merupakan data persamaan 3, di mana P per P0 per X dalam kurung 1 per P per P0 dalam kurung. Nah, ini merupakan persamaan ketiganya. Nah, dari rumus-rumus ini kita dapat menghasilkan data untuk menghitung nilai Y. Ini akan
Oke, setelah kita mendapatkan persamaan ketiga dari rumus turunan yang sudah kita turunkan tadi, nah kita akan melihat bahwa di sini tuh P per P0 per X dalam kurung 1 dikurang P per P0 sama dengan 1 per XMC ditambah C dikurang 1 per XMC dalam kurung P per P0 dalam kurung. Nah, di mana X itu merupakan volume gas yang diadsorpsi pada P per P0 dengan satuan cm kubik per gram atau milimol per gram. Nah, untuk P0-nya sendiri ini merupakan tekanan gas pada suhu T. Untuk P per P0 ini merupakan tekanan relatif. Untuk XM, yaitu kuantitas gas teradsorpsi monolayer dengan satuan cm kubik per gram. Dan untuk C-nya sendiri yaitu konstanta BET-nya. Nah, setelah kita mengetahui persamaan BET tadi, kita langsung bisa memasukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai Y. Nah, sebelum itu, karena di sini kita membutuhkan P0 per P, bukan P per P0, maka setiap volume adsorbed dan P per P0 ini akan dibagi dengan 1. Oke, kita langsung masuk saja ke rumusnya. Sama dengan 1 dibagi, kita kurungkan terlebih dahulu, dibagi volume adsorbed, lalu dikali, kita kurungkan lagi, 1 dibagi P per P0, lalu kurung tutup, dikurang 1. Nah, setelah kita menemukan nilai ini, kita akan mendragnya ke bawah. Nah, ini merupakan nilai dari Y-nya gitu. Yang kita rumusnya tuh dari persamaan BT yang sudah kita turunkan tadi gitu. Oke, selanjutnya kita akan memplotting menggunakan nilai yang sudah kita dapatkan dari sumbu Y ini dengan sumbu X yaitu P per P0. Oke, kita akan ke insert, lalu pilih chart, dan kita pilih sketchernya yang ini. Lalu kita akan masukkan datanya, select data, data, kita namakan seriesnya plot BET. Lalu series X values-nya kita akan masukkan data P per P0. Karena di sini kita akan membuat grafik P per P0 terhadap nilai Y, yaitu yang tadi kita gunakan rumusnya yang sudah kita cari. Nah, kita masukkan data ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke cara selanjutnya, ke tahapan selanjutnya, kita akan merapikan terlebih dahulu. Nah, kita klik dulu sumbu X-nya. Minimumnya kita ganti menjadi 0,0021. Nah, maksimumnya akan di 0,0029. Selanjutnya kita juga akan merapikan sumbu X-nya, di mana minimumnya itu adalah 0,05, sehingga maksimumnya akan berada di 0,35, atau kita kurangi 1 saja. Nah, agar lebih terlihat gitu ya, di garisnya. Nah, setelah ini kita akan memunculkan data trendline-nya. Kita akan memunculkan data trendline-nya.
Nah, setelah data trendline ini muncul, kita akan checklist bagian display equation on chart dan display R square value on chart. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data trendline-nya. Nah, karena belum terlalu mendetail gitu ya, kita akan mengubahnya data trendline ini. Kategorinya kita akan ubah menjadi number. Lalu kita ubah desimalnya mungkin di 9. Nah, kita akan pindahkan terlebih dahulu ke sebelah sini. Nah, kita juga akan menambahkan axis titelnya, di mana ini kita akan menggunakan yang ini, kita copy paste saja. Nah, yang sumbu X-nya yaitu P per P0. Oke, setelah kita sudah memplotting data BET ini, selanjutnya kita akan menghitung nilai XM dan kita akan menghitung juga nilai S totalnya sesuai dengan tahapan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sebelum itu kita akan mencari dulu nilai slope dan intercept-nya gitu ya. Oke, setelah kita memplotting data BET ini, kita akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu menentukan nilai slope dan intercept. Nah, untuk nilai slope dan intercept sendiri sebenarnya bisa kita lihat dari data persamaan reaksi, di mana data slope-nya itu yaitu 0,0025376767 dan untuk data intercept-nya itu 0,0020047713. Namun kita juga bisa menggunakan rumus formula yang ada pada Excel gitu. Kita akan menggunakan rumus formulanya untuk data slope yaitu sama dengan slope tarik sumbu Y, koma, dan sumbu X. Kalau kita kurung, kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa datanya sudah sama dengan persamaan linearnya gitu. Oke, kita masuk ke perhitungan intercept menggunakan rumus formula. Sama dengan data intercept. Lalu kita seperti sebelumnya masukkan data X-nya, koma, masukkan data Y-nya dulu, baru data X-nya. Lalu kita kurung. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa nilai dari intercept-nya itu sudah sama dengan persamaan linear. Oke, setelah kita mendapatkan nilai slope dan intercept ini, kita bisa menghitung nilai XM. Nah, karena XM ini rumusnya 1 dibagi M ditambah C, maka kita membutuhkan data slope dan intercept gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan 1 dibagi, kita kurungkan terlebih dahulu, data slope, ditambah data intercept. Kita kurung lagi, enter. Nah, setelah kita mendapatkan nilai XM ini, kita bisa menghitung luas permukaan totalnya, gitu ya. Tapi sebelum kita menghitung data luas permukaan total ini, kita harus mengkonversi terlebih dahulu data-data XM, NA, S, dan volume. Oke, kita lihat lagi untuk
datanya, di mana menghitung luas permukaan total ini rumusnya XM dikali NA dikali S dibagi volume. Di mana S total ini yaitu luas permukaan, XM ini kuantitas gas teradsorpsi monolayer, NA ini bilangan Avogadro, S ini adalah cross section area dari gas, dan V ini adalah volume molarnya. Nah, untuk konversinya, konversi satuannya yaitu cm ke meter, nanometer ke meter, desimeter ke meter. Nah, kita bisa melihat di sini konversi satuannya gitu ya. Bahwa dari 1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Dan untuk 1 nanometer persegi itu sama dengan 10 pangkat negatif 18 meter persegi. Dan untuk 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Oke, kita langsung masuk saja untuk mengkonversi data-data berikut. Nah, untuk SN ini kita akan mengubahnya dari cm menjadi meter dengan cara data XM dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini merupakan hasilnya. Selanjutnya kita akan mengkonversi nanometer menjadi meter dengan cara data S yang ini dikali 10 pangkat negatif 18. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi desimeter kubik menjadi meter kubik. Untuk volumenya dengan cara dikali 10 pangkat negatif 3. Oke, setelah kita mendapatkan hasil konversi ini, kita akan bisa menghitung luas permukaan totalnya gitu ya. Jadi kita menghitung luas permukaan total ini menggunakan rumus yang telah dikonversi. Oke, rumus dari permukaan total ini sama dengan nilai XM dikali nilai NA dikali nilai S dibagi nilai volume. Nah, hasilnya yaitu 958,33. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.